Shalom. Firman Tuhan hari ini Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa sih orang begitu berat rasanya untuk mengampuni, terasa sakit, kesakitan. Padahal kita sendiri itu gak terlalu apik, kita gak kebaikan. Jadi gak ada alasan kita untuk tidak mengampuni, karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Kita walaupun pelayanan ngetop sekalipun, pendeta ngetop sekalipun, dia orang yang luar biasa dipandang manusia. Sudah KKR kemana-mana menyembuhkan, banyak orang menyelamatkan, banyak orang. Tetapi kita sendiri kalau kita tidak bisa mengampuni, kita sama dengan maklar. Kita nawarkan orang selamat, kamu pasti selamat, ikut Yesus pasti selamat. Tetapi kesalahan yang sekecil itu fatal. Iman sebiji sesawi untuk menyelamatkan, iso membongkar, iso gunung, meratakan gunung, memindahkan gunung. Tetapi kalau kita punya kesalahan dan kita tidak mengampuni, mesti imanmu sempurna. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak bisa mengampuni. Kita itu manusia berdosa, tidak kebagusan, sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Sesakit apapun kita harus bisa mengampuni. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, kita rugi sendiri. Kalau saya bicara seperti itu, kepahitan bisa, kepahitan kepada keluarga, kepada siapapun, hamba Tuhan pun juga bisa menyakiti. Karena kita dipandang rendah, kita dipandang orang nggak pendidikan, kita dipandang cuma sebelah mata apa yang kita lakukan. Itu juga orang juga kepahitan, bisa jengkel, itu kepahitan. Tetapi untungnya di mana? Kalau saya nggak mau penyakit itu. Kalau kepahitan itu namanya penyakit. Kalau kita mengalami seperti itu dan kita tidak bisa mengampuni, kita sendiri yang akan rugi. Percuma kita melayani sehebat apapun, memenangkan banyak jiwa di mana-mana, banyak orang diselamatkan, tetapi kita sendiri punya kesalahan yang tidak bisa mengampuni, maka dalam kehidupan kita sendiri kita yang rugi. Makanya itu bukalah hatinya yang dibuka, sesakit apapun kita harus minta Roh Kudus, minta kekuatan supaya kita bisa mengampuni. Ya enggak ada alasan. Terlalu sakit Bu Hana, hati saya sakit Bu Hana. Saya sudah menolong, sudah saya berikan apa-apa, penolong apapun yang dibutuhkan mereka. Ketika dia minta tolong, saya tolong. Ternyata dia bisa menyakiti hati saya, bisa menyinggung hati saya. Wah, saya tidak bisa Bu Hana, saya tidak bisa seperti itu. Tetapi saya ingatkan, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Tuhan Yesus itu loh, pokoknya kembalinya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja yang tidak bersalah, dia memberi nyawa, menebus dosa, dia menyelamatkan, mati disalib, menyerahkan dirinya. Itu aja muridnya Yudas masih menjual, cuma 20-30 keping aja perak gurunya dijual. Bagaimana Tuhan? Tuhan bisa mengampuni mutlak, kita pasti bisa. Karena apa? Ada Roh Kudus dicurahkan kepada kita sehingga kita diberi kemampuan. Kuncinya kembali ke Roh Kudus. Kalau kita mengasihi Yesus, mutlak kita harus juga bisa mengampuni. Kalau Yesus bisa, kita bisa. Roh Kudusnya itu diberikan kepada kita. Kita adalah bait Roh Kudus, rumah kediaman Allah, bukan tempatnya penyakit. Kalau kita nggak bisa mengampuni, apa bisa disebut bait Roh Kudus? Bait Roh Kudus itu suci, mutlak. Selalu suci dan suci gak bisa. Kalau orang bilang aku bait Roh Kudus, hatinya pahit, tidak bisa mengampuni. Bagaimana mau ngalami berkat? Gak bisa. Kuncinya kita harus memiliki penyerahan diri. Minta dipimpin Roh Kudus, minta pengampunan supaya Tuhan terus berkarya. Mutlak. Kekudusan itu mutlak. Kita harus hidup kudus. Karena kita adalah baitnya.
Kalau yang mengakui saya adalah bait Roh Kudus, rumah kediaman Allah, kepahitan, itu gak masuk akal, gak bisa. Apa Roh Kudus itu tempatnya sampah? Roh Kudus itu suci, sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Karena itu, kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga tidak bisa juga mengampuni. Saya punya pelayanan dulu, mantan hamba Tuhan. Sudah ngetop, pelayanannya ngetop cuma gara-gara uang, dia kepahitan, akhirnya tidak bisa mengampuni saking pembagian uang kerjasamanya nggak sesuai. Cuman karena uang kepahitan 20 tahun. Akhirnya dia keadaannya parah sekali, seperti tulang sama kulit aja. Meninggal dunia, akhirnya dia tidak bisa ngampuni. Nah yang semua hamba Tuhan melayani gak puntal, nggak bisa. Karena apa? Dia wis merasa wong pintar, ngetop. Akhirnya Tuhan mengirim saya. Jadi lawannya orang pandai itu orang bodoh seperti saya. Jadi saya melayani ini gampang. Bapak mau surga apa neraka? Kalau Bapak mau surga, Bapak harus bisa mengampuni. Kalau nggak mau ya sudah, tak tinggal pulang. Saya nggak bisa nunggu orang yang tidak mau mengampuni, nggak bisa bertobat. Tuhan mau ngambil, ada sudah di ranjang, di tempat tidur. Tuhan bilang begini, kamu mau nangis kayak apa? Kalau orang ini nggak bisa mengampuni, saya nggak bisa ngambil. Nggak bisa ngambil aku. Jadi kuncinya ya orang itu harus mengampuni. Akhirnya Bapak ini tak paksa. Bapak mau masuk surga atau neraka? Kalau Bapak sir masuk neraka ya sudah aku tak pulang. Itu keadaan koma. Tahu-tahu tangannya bergerak terus aku dipegang. Akhirnya tak tuntun semua anak keluarga, tak suruh ampun-ampunan, minta ampunan semua. Terus dia mau melepaskan pengampunan itu ya nangis, air matanya banjir gitu. Terus akhirnya dia tak tuntun, puji Tuhan akhirnya dia bisa mengampuni. 20 tahun loh itu saudara, sampai bisa seperti itu, keadaannya sangat mengerikan. Setelah bisa mengampuni, tak doakan, tak serah nih. Wong Tuhan sudah nunggu mau ngambil. Terus saya ngomong gini, Tuhan jangan diambil dulu, nunggu aku keluar dari rumah sakit. Benar saudara, saya baru keluar rumah sakit, di depannya pintu langsung dibel. Terima kasih Bu, Papa sudah dipanggil Tuhan. Sebenarnya saya maunya tuh gini, melayani orang, orangnya sembuh, bertobat, bersaksi. Nah ini enggak, melayani setelah bertobat meninggal. Setelah bertobat meninggal. Jadi saya ini heran gitu. Dulu pernah saya punya pengalaman nggak berani doanya orang. Setiap saya pakai baju putih, doanya orang itu langsung mati. Tidak pakai baju putih, layani orang pasti mati. Sampai saya trauma nggak berani pakai baju putih. Terus akhirnya saya dengerin radio sangkakala pertanyaan yang sama. Ternyata ada orang yang sama kayak saya. Akhirnya itu menjadi jawaban. Ternyata itu memang waktunya. Tuhan mengasihi dia sehingga supaya Tuhan tahu keterbatasan orang itu. Nanti orang ini bakalan jatuh lagi. Makanya pas dia menerima Tuhan, selamat, langsung diambil. Jadi saya secara manusia ya agak kecewa. Kecewanya tuh begini. Biar sembuh, terus bersaksi maksud saya. Bukan terus langsung meninggal. Berarti tuntun terima Tuhan, tak baptis, langsung meninggal. Jadi ini saya tuh kayak apa trauma pakai baju putih. Akhirnya saya sekarang ya wis berani pakai baju putih. Ya gara-gara itu orang-orang kayak gitu. Mau bicara pelayanan kita tuh mau kepahitan kesempatannya banyak.